Betul ya. Takdir Allah bagi semua manusia. Dan manusia bebas memilihnya. Nah, jadi ada dua takdir Allah buat manusia. Tapi kita masing-masingnya boleh memilih antara dua takdir tersebut ini. Karena takdir tersebut itu hanya diberitahukan bahwa Allah begini-begini gitu loh. Nah, disebutkan dalam surat Muhammad ayat 12 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sementara orang-orang yang kafir, mereka dibiarkan bersenang-senang dan makan bagaikan makannya binatang. Tetapi ketahuilah bahwa nerakalah tempat tinggal mereka. Nah, ini sebuah keputusan dari Allah yang diberlakukan buat siapapun. Ya, kalau orang memilih menjadi alladzina amanu wa amilus sholihat, nanti produknya jannatin tajri min tahtihal anhar. Tapi kalau dia pilih menjadi alladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulun an'am, produknya adalah wan naru mathwal lahum. Jadi kita perlu tahu bahwa Allah telah membuat takdir buat semua manusia. Takdir buat semua manusia ya. Nah, orang mesti akan mengalami itu ya, mengalami sesuai dengan takdir Allah ini. Orang tidak bisa lepas dari ketentuan Tuhan. Nah, oleh karena itu di lain ayat dikatakan Allah itu adalah Al-Jabbar. Al-Jabbar itu artinya dia yang memaksa. Ya, jadi semua makhluk itu dipaksa oleh Allah ini. Ya, memaksa jangan dimaknai dari sisi negatif. Oh, kita dipaksa ya. Bukan dari sisi negatif ini. Karena Allah bersifat Al-Jabbar itu juga disandingkan dengan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Hakim, dan lain-lain. Sehingga Al-Jabbar Allah itu memang memaksa yang bisa diterima oleh semua makhluk. Nah, itu. Allah memaksa tapi bisa diterima oleh semua makhluk ini. Karena realitasnya orang tidak bisa. Ya, di dunia ini saja ini ya, di dunia ini saja, jangankan di akhirat, di dunia ini saja. Orang tidak bisa lari dari ketentuan Tuhan. Misalnya Allah menyatakan membuat manusia hidup itu karena kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi. Misalnya sehat tubuhnya kalau dia makan yang baik-baik, yang bergizi, dia minum, ya dia menghirup oksigen ya. Kalau itu terpenuhi, ya dia akan bisa sehat ini. Nah, sehat karena makan, minum, menghirup oksigen, itulah ketentuan Allah. Ya. Andaikan orang tidak mau menempuh jalan, tidak mau makan yang cukup ya, yang sesuai dengan kebutuhan tubuh ya, tidak mau minum, tidak mau menghirup oksigen, ya dia akan sakit dengan sendirinya. Nah, baik sakit maupun sehat itu semua sudah ada ketentuannya. Ya, sudah ada ketentuannya. Dulu saya punya teman ya, dia tinggal di satu rumah. Tapi selama saya amati dia sering kali sakit ya, sering beritahukan kalau dirinya sakit ini. Nah, lalu saya besok ke rumahnya ini. Oh, ternyata rumahnya karena di tepi jalan ya,
dia jarang sekali membuka jendelanya atau pintunya, ya, karena mungkin demi keamanan ini. Nah, akhirnya ventilasinya kurang bagus, di samping kanan kirinya tidak banyak pohon ya. Nah, sedikit pohon, ya kalau pas ada angin mungkin dapat kiriman oksigen dari daerah luar ya. Tapi kalau tidak, lalu kurang oksigen, nah dia sering sakit ini. Nah, jadi orang mengalami sering sakit itu sebenarnya juga karena tingkah lakunya sendiri. Andaikan orang itu mengerti bahwa kebutuhan tubuh manusia ini butuh makan, butuh minum, butuh oksigen ini. Itu dipenuhi, insya Allah dia akan sakit. Akan sehat ini ya. Tidak akan sakit. Nah, sementara manusia dicipta oleh Allah juga sebagai bagian dari makhluk yang memiliki keterbatasan. Dulu pernah saya singgung bahwa manusia dicipta oleh Allah karena Allah itu ya membutuhkan. Ya, meskipun kebutuhan Allah kepada manusia tidak seperti kebutuhan kita kepada Allah atau kepada sesama makhluk ini. Karena Allah itu sudah bersifat ghaniyun, maha kaya dia. Ghaniyun 'anil alamin, tidak membutuhkan apapun dari semua makhluk ini. Tapi sebagai Tuhan yang maha berkehendak, ya dia bisa saja membuat kebutuhan sesuai dengan keinginannya ini. Karena keinginan itu sendiri menunjukkan bahwa yang berkeinginan itu punya hasrat ya, ingin mewujudkan sesuatu. Nah, dalam hadis qudsi yang oleh Ibnu Arabi itu diriwayatkan dalam Al-Futuhatnya ya, dia bilang begini, kuntu kanzan mahfiyan. Ini Allah yang bilang ya, aku adalah bagaikan tambang yang tersimpan. Jadi Allah menggambarkan dirinya bagaikan tambang yang tersimpan ini. Artinya apa? Gak ada yang kenal. Mungkin logikanya kenapa? Gak ada yang kenal. Jawabannya sangat sederhana. Karena belum ada makhluk. Yang ada dia sendiri. Makanya dia menggambarkan dirinya bagaikan kanzan mahfiyan. Ya, sebagian tambang yang tersembunyi. Uridu an urafa. Nah, kata Allah, aku ingin dikenal. Loh, kalau ingin dikenal, sementara yang lain belum ada. Kan logikanya harus diadakan dulu. Nah, karena dia ingin dikenal, maka fakhalaqtul khalqa, lalu aku ciptakan makhluk. Setelah ciptaan makhluk, fata'araftu ilaihim, lalu aku perkenalkan diri saya kepada mereka. Fa'arafuni, lalu mereka pun mengenalku. Jadi makhluk diciptakan ya karena Allah butuhkan. Ya kita nggak usah terlalu sensitif kalau Allah membutuhkan, ya Allah menginginkan ini. Ya kan Allah itu bersifat murid. Murid itu artinya mengendaki. Ya, kalau dia mengendaki, tentu apa yang dikehendaki terwujud karena dia maha kuasa. Jadi makhluk itu sendiri ada karena Allah kehendaki. Kalau nggak dikehendaki nggak akan terwujud. Ya, makanya lalu dalam ilmu tauhid dikenal dia mempunyai sifat irodah, ya, yaitu berkehendak. Yang kehendaknya itu apa saja dia bisa ini. Fa'alun lima yurid dalam ayat yang lainnya. Dia bisa melakukan apa saja yang dia kehendaki. Nah, itulah takdir Tuhan ya. Nah, takdir yang disebutkan dalam surat Muhammad ayat 12 itu takdir sebagai pemberitahuan. Nah, sebagai pemberitahuan bahwa siapa saja yang beriman
beramal saleh akan dimasukkan ke surga. Tapi kalau ada orang yang kafir dan makan bagian makannya binatang, itu akan dimasukkan di neraka ini. Artinya pemberitahuan ini perlu kita kenal. Setelah kita kenal, ya kita pilih. Atau bahkan sebelum kita milih, Allah pun memberikan pilihan. Di samping Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk milih menjadi orang beriman, beramal saleh, atau pilih kafir dan maksiat, ya. Nah, dia juga menyuruh kita untuk menjadi orang yang beriman dan juga beramal saleh ini. Coba pilihan dan suruhannya kita lihat satu persatu. Bisa tolong dibaca di surat Al-Kahfi. Surat ke-18 ayat 29. Salam Prof. Monggo Bu Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna dzalimina naro ahadha bihim suradikuha wa yastaghithu yughatu bima'in kal muhli yashwil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqu. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang dolim yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Di sini manusia itu bebas pilih. Memilih antara menjadi beriman atau sebaliknya, atau kafir ini. Jadi jangan sampai lalu orang merasa kalau dirinya beriman itu kan sudah ditakdirkan Tuhan, sebagaimana kafir juga karena ditakdirkan Tuhan. Nah, itu tidak betul. Karena menjadi mukmin atau menjadi kafir itu adalah soal pilihan. Nah, kalau soal pilihan, ya manusia bebas saja memilih siapa yang mau memilih beriman atau memilih kafir ini. Jadi nggak ada ketentuan dari Tuhan untuk menjadi beriman atau kafir ini. Tuhan hanya menentukan kalau kafir ke neraka, kalau iman ke surga. Itu saja yang ditentukan ini. Tapi untuk menjadi kafir atau mukmin, orang dipersilakan untuk memilih. Ya, di sini Allah menyuruh memilih. Ya silakan pilih. Faman syaa yang mau falyu'min, silakan beriman. Waman syaa dan siapa yang mau falyakfur, mau kafir silakan. Jadi Allah tidak menetapkan si fulan akan menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka kecuali melalui proses pemilihan. Nah, pemilihan itu sendiri diserahkan kepada manusia. Meskipun Allah sebagai zat yang maha kasih sayang juga menyuruh kita untuk beriman itu kalau mau. Kalau nggak mau juga tidak dipaksa. Ya, coba dibaca di surat Al-A'raf. Ya. Surat ke-7 ayat 158.
Al-Imraf. Ya, monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi lakum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ardh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit wa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakan Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya. Itulah dia agar kamu mendapat petunjuk. Nah, ini perintahnya di sini. Fa'aminu billahi wa rasulihi. Melakukan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi ada perintah. Tapi perintah ini bukan berarti memaksa. Perintah ini menunjukkan bahwa Allah Maha Kasih Sayang ini. Karena kalau ini sifatnya memaksa, tidak perlu ada keluar ayat yang sebelumnya tadi. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman, silakan beriman. Siapa yang mau kafir, silakan kafir ini. Tentu tidak akan keluar kalimat seperti itu. Nah, ya inilah cara kita bisa melihat bagaimana Allah itu berkehendak ya. Ternyata untuk menjadi orang beriman beramal saleh atau sebaliknya kafir dan maksiat itu adalah pilihan. Nah, untuk memilih kita pun sudah dibekali oleh Allah, yaitu fitrah dan akal serta hati. Nah, jadi dengan akalnya manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ya, mana yang benar, mana yang salah itu. Nah, yang benar yang seperti apa? Fitrahnya memberikan pengertian dasar bahwa manusia terhadap hal-hal yang sesuai dengan fitrah itu dia bisa cenderung ya mencintai. Tapi terhadap hal-hal yang menyakitkan itu cenderung menolak ini. Ya coba aja kalau kita lapar ya lalu ada air kita minum ya kita ingin tambah lagi. Itu kalau kita makan ya kalau kita lapar ada makanan yang enak cocok. Tapi kalau makan sudah basi walaupun kita lapar tetap aja tidak mau karena ya tersendat ya. Kita tunggu sebentar. Berarti jaringannya ini Ustaz Sumedi. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sambil menanti jaringan Ustaz Sumedi kembali. Yang mau bertanya bisa menuliskan pertanyaan di chat atau nanti setelah selesai pengisian dari Ustaz Sumedi bisa ditanyakan secara langsung. Ini masih bicara mengenai iman. Ya, ini sudah masuk kembali. Silakan Ustaz Sumedi, dilanjut. maaf tadi sinyalnya ya. Ya. Jadi kalau wahyu Al-Qur'an
Al-Quran, Alkitab diturunkan sebagai petunjuk terakhir yang oleh para ulama dikomentari sebagai sholihun likulli zaman wa makan, alias kompatibel dengan tempat maupun waktu di mana manusia itu hidup. Nah, dan Al-Quran ditujukan buat semua manusia sebagai petunjuk buat semua manusia ini. Bukan untuk mengatur Tuhan. Tuhan nggak perlu diatur, wong dia yang mengatur kok. Ya, yang dalam masalah Al-Quran yas'alu wala yus'alu. Dia akan bertanya kepada kita, mintai pertanggungjawaban kepada kita. Tapi Tuhan tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Ya kan, jadi itu pengatur kok. Ya. Tuhan ya dia berbuat semaunya sendiri. Semaunya sendiri. Fa'alun lima yurid ini. Tapi kita manusia kalau ingin hidup bahagia yang paling bahagia itu harus mengikuti petunjuk wahyu. Kalau tidak mengikuti wahyu tidak bisa menjadi orang yang paling bahagia. Ya, bahkan sebagian orang ada yang komentar begini. Untunglah orang menjadi orang Islam, menjadi pengikut Muhammad ya. Karena menjadi pengikut Muhammad otomatis disuruh mengikuti semua nabi-nabi yang lain ya. Tapi ada orang yang tidak mau menjadi pengikut Muhammad. Maunya apa? Maunya menjadi pengikut salah satu nabi sebelumnya ini. Nah, komentar ulama itu, orang seperti itu meskipun dia orang beriman, meskipun dia beramal saleh, tidak bisa mencapai derajat seperti yang dicapai oleh umat-umat Muhammad ini. Nah, itu yang perlu kita cermati, bahwa kita beruntung menjadi umat Muhammad karena dituruni wahyu yang betul-betul bisa membimbing kita untuk meraih ya, kebahagiaan tertinggi. Kebahagiaan tertinggi di dunia bisa diraih, di akhirat juga. Ya, di dunia orang kalau dia hidupnya sehat ya, dia hidupnya bahagia, dia hidupnya aman, dia selamat, ya itu orang bahagia di dunia. Dan itu semua bisa dikondisikan. Kalau kita ingin ya, misalnya kita ingin menjadi orang yang aman, tentu aman dalam batas tertentu. Karena sebagai makhluk tidak bisa aman totalitas, tidak bisa. Karena makhluk itu punya keterbatasan. Ya, jangan mendambakan keamanan bagaikan amannya Tuhan misalnya, enggak akan terjadi itu. Ya, tentu aman dalam batas-batas sebagai makhluk, sebagai hamba Allah ini. Nah, kalau kita ingin aman, ya kita pelajari kenapa lalu yang membuat orang tidak aman itu seperti apa. Kita pelajari. Oh, ternyata yang membuat manusia tidak aman itu adalah pelanggaran-pelanggaran kode etik dalam kehidupan bermasyarakat ini. Ya, misalnya ya pejabat ya atau pegawai lah ya tidak boleh korupsi misalnya ini. Kok dia korupsi ya? Dia melanggar etika kehidupan bermasyarakat ini. Nah, itu membuat dirinya tidak aman. Sehingga orang yang memelihara diri untuk tidak pernah mau korupsi, ya dia aman sekali, ya aman. Tapi juga harus diketahui bahwa yang menyebabkan aman bukan hanya soal korupsi, juga ya amal-amal yang lain yang bisa menjerumuskan kita kepada kesengsaraan juga dijauhi ini. Karena misalnya di ayat yang lain ada perintah untuk infak, ya ada perintah untuk infak, lalu diikuti dengan wala tulku biaidikum ila tahluka, jangan campakkan dirimu kepada kehancuran. Kata sebagian mufasir, ternyata infak itu ada kaitannya dengan keselamatan. Ya, kalau orang nggak mau infak, jadi orang itu tidak aman. Nah, sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan kita perlu memperbanyak infak, perlu memperbanyak sedekah ya,
Karena infak sedekah itu bisa ya, menghindarkan penyakit dari diri kita atau menyingkirkan penyakit dari diri kita ini. Nah, sehingga lalu ada cerita orang yang berobat, ya apa itu, dia nggak sembuh-sembuh, kemudian dia mendapatkan satu kesempatan untuk beramal baik, ya. Ternyata kesempatan itu berupa adanya pembantu, ya, pembantu yang datang ke rumahnya, yang beberapa kali dia masuk ke kamar mandi, beberapa kali masuk kamar mandi ini. Nah, setelah dicermati seringkali masuk ke kamar mandi, dia ditanya, kenapa saya selama ini kok seringkali melihat ibu ke kamar mandi ini. Terus dia katakan, saya sebelum ke sini baru saja melahirkan. Jadi dia sebenarnya meninggalkan anaknya ini. Itu langsung majikannya memberitahu, anggaplah kamu sudah bekerja di sini sudah sekian tahun. Ini ambil upah buat kamu ini. Kamu sekarang pulang urus anakmu ini. Ternyata majikannya yang selama ini sakit itu bisa sembuh ini. Nah, itu satu gambaran bahwa yang namanya infak, zakat, sedekah itu memang punya logika, ya, dalam punya aturan, punya pola, ya, punya pola, bisa menyingkirkan penyakit. Nah, ada nggak orang yang ya saking banyaknya uangnya, dia makan apa yang dia inginkan keturutan ini, tapi tubuhnya yang tidak berkenan. Hanya tubuhnya gemuk tapi nggak sehat, ya. Jalannya itu sempoyongan ini, ya. Padahal kalau orang itu mau menahan diri, tidak semuanya keinginannya dituruti, misalnya dia berpuasa misalnya, ya. Teori ilmiah sudah menjelaskan, ya, bahwa manusia ini perlu lapar, ya, perlu lapar ini. Sehingga orang yang lapar itu nanti akan mendapati sel-sel yang sudah aus itu dimakan oleh sel-sel yang sehat ini. Nah, sehingga lalu sel-sel yang aus yang akan menjadi bibit penyakit itu dihabisi sendiri oleh sel-sel yang sehat. Nah, itulah temuan seorang dokter dari Jepang yang mendapatkan hadiah Nobel, yang dikenal dengan istilah autofagus atau autofagi. Nah, yaitu sel yang memakan dirinya sendiri, dalam arti teman-temannya sendiri. Nggak usah perlu berobat mahal-mahal, ya, tapi dengan berpuasa dia terkondisikan dirinya menjadi sehat ini. Saya sendiri juga begitu, kalau kurang sehat saya puasa, ya, puasa ini. Ya, petunjuk Tuhan seperti itu. Tidak harus ke dokter berkali-kali. Ya, ke dokter pun kalau penyebab utamanya tidak diatasi juga tidak akan teratasi masalahnya ini. Ini kalau kita ingin beriman, ingin aman di dunia, karena iman itu sendiri hanya mengamankan dirinya. Ya, tentu mengamankan dirinya dengan berbagai macam keyakinan dan juga aktivitas yang memang real, ya, real sesuai dengan hukum-hukum pengaruh satu makhluk kepada makhluk yang lain. Ya, karena setiap makhluk itu punya kekuatan, dan kekuatan itu bisa berpengaruh kepada yang lain ini. Nah, kalau orang mempelajari ilmu kimia sangat membantu, ya, untuk menjelaskan hal ini. Nah, untuk di akhirat, kalau ingin aman, ya, ingin bahagia, juga dijelaskan logikanya dalam agama ini, dalam Al-Quran ini. Nah, dalam surat Fusilat
ayat 30, 31 dijelaskan begitu. Coba dibaca ini. Surat Fussilat surat ke-41. Ayat 30, 31. Ya. Silakan salah satu membacanya. Jibril. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum 30-nya. Ayat 30-nya, 30, 31. 30 Jibril. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, 31-nya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Sesungguhnya orang-orang berkata Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Ini adalah puncak ya, puncak kondisi orang yang mengikuti petunjuk wahyu. Di dunia ini dijelaskan, di akhirat juga dijelaskan ini. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami adalah pelindungmu di kehidupan dunia. Orang sudah dilindungi oleh Allah, aman. Ya, dalam hadis dikatakan la ilaha illallah hisni wa man tahala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu adalah bentengku, kata Allah ini. Siapa yang masuk ke dalam benteng, maka dia aman dari siksaku. Nah, jadi Rabbunallah itu maksudnya kita punya keimanan kepada Allah. Tsumastaqamu, lalu meneguhkan pendirian, istiqomah, ya dia lalu mewujudkan tuntutan-tuntutan iman itu seperti apa. Misalnya orang beriman ya, itu tidak boleh berkata seenaknya sendiri, nggak boleh. Allah jelas menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu durna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina. Nah, ra'ina-nya gembalakanlah kami. Akan tetapi katakanlah ungdurna, tolong perhatikan kami. Ini adalah soal dalam bahasa, soal diksi. Ya, ketika kita berbicara sebagai orang beriman, kita harus memilih diksi ini. Ya, pilih yang benar dan yang baik. Ya, jangan hanya yang benar saja, jangan hanya yang baik saja ini, tapi benar dan baik ini. Sehingga lalu ada kaulang sadida, ya, perkataan yang lurus. Ini kaulan layyinan, perkataan yang lembut, lemah lembut. Ini. Nah, itu orang yang hidup di dunia ini ya, dilindungi oleh Allah ini. Kalau sudah Allah yang melindungi, sudah nggak ada rasa kekhawatiran sedikit pun ini. Bahkan khawatir atau takut sendiri itu nggak boleh. Karena di situ dikatakan la takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut atau khawatir, dan jangan pula kamu sedih. Sedih nggak boleh, takut juga nggak boleh. Itu ketika orang sudah menjadi orang yang beriman,
dan beramal saleh ini atau istiqomah ini. Ya, masih di dunia disuruh bergembira, bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Jadi di dunia sudah punya harapan. Nah, di akhirat nanti dikatakan ya, ketika masuk surga, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, bagimu di dalam surga apa saja yang kalian inginkan. Masih ditambah walakum fiha ma tad'un, dan bagimu juga apa saja yang kalian minta. Sudah. Apa yang orang maui, apa yang orang minta itu diberi. Itu sebuah kondisi yang sangat ideal ini. Nah, itu hanya bisa diraih dengan beriman ini. Saya kira itu mungkin Prof. Tis yang bisa sampaikan. Silakan, waktunya bisa dipakai untuk meneruskan. Silakan. Baik, makasih Ustaz Sumedi. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, sudah ada yang mau merespon? Sudah ada yang mau bertanya apa belum? Kalau ada silahkan. Ada Pak Dr. Ahmadi di Pacitan, ada Pak Sutarman di tempat pertapaan Jenderal Sudirman, ada Gai Kidalang Lutfi Caritogomo, ya ini mudah-mudahan masih bercarito terus ini. Ada Mas Adi Khaironi, ada Umi Lulu, ada Guntur, ada Mas Supantono, ya, Allahumma firlahu warhamhu, ayahanda semoga husnul khotimah. Pak Najmudin dari Ikatan Persatuan Haji Indonesia di Kebumen, Mas Agus Sutikno, Pak Yayat, siapa yang belum disebut? Sudah semua ya? Bro, izin tanya. Oh, silakan. Silakan Bu Nur. Tapi ini suaranya anak kecil di belakang saya, mohon maaf. Ini kalau misalnya ada orang yang sudah bekerja keras, cerdas dan banyak itu, tapi sepertinya kok masih miskin gitu. Tapi saya ada beberapa orang itu menjumpai seperti itu, jadi sebenarnya kasihan. Apakah itu juga memang takdir Allah seperti itu gitu, Bro? Sudah bekerja keras, tapi apa tadi? Tapi belum. Masih miskin. Oh, masih miskin. Ya, apa itu juga takdir dari Allah gitu. Biasanya kalau orang kaya itu tidak kerja keras, tapi kerja cerdas. Makanya yang kerja keras itu biasanya nggak bisa kaya. Karena kerjanya yang mengandalkan otot itu. Tapi kalau kerja cerdas, itu bisa tuntas, bisa melimpah. Tapi ini silahkan Ustaz Sumedi untuk direspon dulu. Ya, kalau dilihat dari sisi ketentuan Tuhan, ya itu takdir karena dia menempuh jalan yang tidak bisa membuat dirinya kaya, seperti kata Prof. Tris tadi ini. Nah, kalau orang itu bekerja ya yang bisa mendatangkan kekayaan, ya dia akan kaya. Kalau kerjanya nggak pakai akal ya, nggak pakai kerja cerdas tadi ya, ya tentu akan miskin terus nih. Oh, miskin ada sebabnya kok, sebagaimana kaya juga ada sebabnya ini. Tapi secara keseluruhan perlu Bu Nur ketahui bahwa yang memiliki itu hanya Allah. Sementara makhluk tidak punya hak memiliki. Ya, coba dibaca di surat Luqman ya. Ayat 26 ini. Ya, surat Luqman surat ke-31 ayat 26. Saya Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wal ard. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Shadaqallahul azim.
milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya, maha terpuji. Ya, jadi Iya. semuanya sama milik Allah. Jadi kita jangan sampai lalu merasa apa namanya, merasa punya. Ya. Makanya sebutan kaya itu sifatnya sebenarnya majazi, kiasan aja itu. Karena kita harus bermuamalah dengan orang lain. Maka lalu perlu ini milik si fulan, oh ini rumah si fulan, mobil fulan. Buktinya apa? Sertifikat. Itu sebenarnya hak milik yang sifatnya kiasan saja. Bukan milik yang sesungguhnya ini. Karena yang memiliki yang sesungguhnya itu hanya Allah. Semuanya itu milik Allah ini. Ya, selain dia, ya pasti tidak punya apa-apa. Makanya lalu dikatakan semua manusia adalah hamba Allah. Hamba itu hanya orang yang tidak punya apa-apa. Kalau lalu ada manusia kaya, miskin, itu perspektif, ya perspektif muamalah antar sesama manusia ini. Ya. Tapi kalau kita hubungannya dengan Allah, kita tidak punya apa-apa. Yang punya itu Allah. Tapi walaupun kita nggak punya apa-apa, Allah ciptakan semua makhluk adalah untuk manusia. Tak ada makhluk yang tidak diciptakan untuk manusia. Semuanya untuk manusia ini. Ya, sehingga dalam Al-Baqarah ya, ayat 29 dikatakan, dialah yang telah menciptakan apa saja yang di muka bumi seluruhnya untuk kamu. Untuk kita, untuk manusia. Maksudnya apa? Untuk diambil manfaatnya. Bukan untuk Allah. Untuk Allah itu nggak butuh apa-apa kok. Dia nggak butuh makan, nggak butuh apa, ini nggak butuh dia ini. Yang butuh makan itu kita. Sehingga yang harus kita atur adalah diri kita. Allah menurunkan wahyu itu untuk mengatur diri kita. Kalau Allah nggak perlu diatur. Ya, dia pengatur kok. Maka posisinya dalam Quran dikatakan dia akan bertanya, akan memintai pertanggungjawaban kepada kita. Tapi dia tidak ditanya, wala yus'al. Dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Siapa yang minta pertanggungjawaban ini? Nah itu. Coba dibaca, karena ini ayat penting ya. Supaya kita tidak salah sangka kepada Allah ini. Surat Al-Anbiya ayat 23. Ya, yang sudah menemukan silakan bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya. Ya, jadi Allah itu terhadap semua perbuatannya itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Dia bebas saja berbuat. Tapi semua perbuatannya itu bijaksana, semuanya itu menunjukkan keadilannya, ya semuanya menunjukkan kasih sayangnya nih. Jadi tak ada yang bengkok, tak ada yang aneh dalam perbuatan Tuhan itu. Sehingga di ayat lain dikatakan, ya dia berada di atas jalan yang lurus. Ya. Karena di atas jalan lurus, ya dia tidak bengkok. Nih. Sebagaimana
siapapun orangnya, kalau dia berada di atas jalan yang lurus, ya dia akan selamat. Nah, coba dibaca juga ayatnya. Surat Hud, surat ke-11, ayat 56. Ya, siapa sudah bisa menemukan? Halo Bapak. Oh, Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi la'asyiratin mustaqim. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa melainkan Allah lah yang memegang ubun-ubunnya, menguasainya. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus dan adil. Ya, jadi dia sudah di atas jalan yang lurus. Maka tidak mungkin ada kebengkokan. Nah, di antara cara yang Allah tunjukkan kepada kita, kita disuruh beribadah kepada al-mata. Kita disuruh mengabdi kepada Allah saja. Itulah jalan yang lurus. Jadi kalau kita mengangkat diri kita sebagai Abdullah semata, hamba Allah semata, itu berarti kita menjadi orang yang berada di atas jalan yang lurus. Mbak, dibaca di surat Yasin itu. Ada yang hafal surat Yasin enggak nih? Surat ke-6. Surat ke-36. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Ayat 61. Ya, silakan dibaca. Surat ke-36 ayat 61. ayat 61. Nggih. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Sadaqallahul azim, artinya dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Ya, jadi kalau kita mau menjadi hamba Allah alias menyembah Allah, kita disuruh, kita akan dianggap sebagai orang yang berada di atas jalan yang lurus. Di ayat lain juga ada ungkapan-ungkapan yang semisal dengan itu. Sembahlah Allah saja, inilah jalan yang lurus. Jadi kalau kita ingin tetap di jalan yang lurus, ya kita harus konsisten menganggap diri kita sebagai hamba Allah, termasuk kedudukan khalifah, itu adalah bagian saja dari hamba Allah.
Ya. Jadi sebutan khalifah itu bagian ya, karena orang dikatakan sebagai khalifah ketika dia melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, orang yang taat kepada Allah adalah orang yang menjadi Abdullah. Jadi khalifah adalah bagian dari hamba Allah ini. Nah, walaupun ya seringkali dianggap ya itu dua hal ya, monggo saya itu hal soal perspektif aja ini ya. Saya kira itu mungkin Bu Nur. Jadi kerja yang bisa menghasilkan ya kerja yang pakai ilmu lah ya. Jangan hanya tenaga saja ini. Ya meskipun dengan tenaga bisa mendatangkan upah ya, tapi upahnya biasanya lalu kecil ya, tidak bertambah-tambah ini. Ya, makasih Ustadz Sumedi. Bu Nur di Bantul, masih pertanyaannya. Kalau Dr. Muhammad Safi Antonio itu banyak menulis buku dan menjelaskan Rasulullah sebagai saudagar, Rasulullah sebagai pedagang. Ya karena pengalaman dalam hidupnya sebagai saudagar, banyak sahabat yang ngikutinya, ya ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, dan seterusnya ya. Sehingga dunia Islam itu banyak yang jadi saudagar. Makanya bisa bersabda bahwa 9/10 kekayaan itu ada pada pedagang, pada saudagar. Ya, karena saudagar itu selalu dinamik, selalu progres. Ya, perubahannya sangat cepat itu nama saudagar itu. Karena dia selalu ada tuntutan dari pergerakan, tuntutan kebutuhan, tuntutan dari nasabah atau pelanggan itu kan. Makanya selalu cerdas, selalu dinamik itu saudagar itu. Beda dengan PNS kan. PNS itu kan relatif sulit berubah, relatif stagnan. Ya memang bagus untuk mempertahankan kemiskinan itu untuk jadi PNS. Untuk melestarikan keterbelakangan memang relatif cocok. Maka kebanyakan orang Islam sekarang jadi pegawai ya. Orang Islam jadi terbelakang hidupnya. Oke, sudah ada yang lain mau boleh bertanya, boleh juga menambahkan. Ustadz Mir Alam mau nambahkan? Saya mau nyimak saja dulu pakai ada acara ini, pas ada acara Masjid Raya, saya mau nyimak saja. Oh ya. Oke, makasih. Ada yang Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Cintanya lagi, Bro. Oh, silakan Bu Nur. Rasulullah itu pernah berdoa itu kepengin ditakdirkan sebagai orang miskin gitu loh, Bro. Nanti katanya kalau besok di akhirat itu hisabnya akan lebih didahulukan daripada orang kaya gitu. Nah, itu kalau kita berdoa sebagai orang miskin sepertinya kok belum sampai gitu Pak Fir. Besok kalau di akhirat biar di yang pertama tentu bagaimana kedudukan hadis itu. Itu kalau dilihat dari segi sanadnya. Kalau dilihat dari segi matanya, bagaimana soalnya makna hadis itu gitu. Jadi jangan kita memahaminya yang dimaksud dengan miskin seperti apa. Ya, mungkin Ustadz Sumedi punya itu dari dua perspektif tadi. Bagaimana kedudukan hadis itu dan bagaimana maknanya. Itu nanti kalau orang sama berdoa menjadi miskin, Islam cepat habis di muka bumi ini. Ya kan? Orang-orang non-Islam dakwah sudah pakai pesawat pribadi, sudah bagian itu. Orang-orang Islam karena doanya ingin miskin, setiap mau dakwah nggak ada kekuatan, nggak ada sarana gitu kan. Nah yang dimaksud miskin seperti apa? Pengembangan sains teknologi, padahal kalau itu Al-Quran ya, itu memerintahkan supaya menyiapkan seluruh apa yang dibutuhkan untuk menghadapi mereka. Kecanggihan berbagai macam teknologi,
Itu bagaimana kalau miskin, risetnya gimana, developmentnya gimana, exercise-nya bagaimana gitu loh. Itu memahami katanya itu loh, repotnya orang Islam itu belum begitu mendalami Quran, kemudian langsung ke hadis-hadis begitu gitu. Itu seperti apa? Silakan Ustaz Sumedi. Ya. Ya. Di dalam statement tersebut ya, orang yang miskin akan didahulukan hisabnya ya, karena orang miskin mau dihisab apanya, hartanya yang mau dihisab nggak ada, tentu dia sudah suruh segera, ibaratnya segera masuk sana surga gitu. Nah, sementara orang yang punya sesuatu yang kaya, ya dia harus mempertanggungjawabkan amalnya atau apa, hartanya terlebih dahulu. Ini harta diperoleh dari mana, dengan cara yang halal apa tidak, dimanfaatkan untuk hal yang sesuai petunjuk Tuhan apa tidak. Itu akan dimintai pertanggungjawaban itu. Sehingga orang yang kaya tentu belakangan ini. Tapi kalau dipertanggungjawabkan dengan baik, ya tetap aja bisa lebih beruntung. Ibarat orang berjalan, ya kalau orang berjalan, ya apanya yang mau dicek. Ya, berjalan silakan berjalan lewat trotoar atau apa, jalan terus, nggak perlu ada yang polisi yang nyetop ini. Tapi kalau orang naik mobil, naik motor, ya perlu memang dicek dulu bahwa SIM, KTP, STNK apa tidak ini. Nah, sehingga lalu diperiksa dulu. Tapi kalau sudah diperiksa semuanya beres, meneruskan perjalanan, ya lebih cepat yang sampai naik mobil daripada yang jalan kaki. Begitu juga orang yang katakanlah miskin ya, miskin. Kalau miskin ya dia tidak akan tidak zakat mungkin ya, mungkin juga tidak haji kalau dia jauh dari tanah suci ya. Mungkin juga tidak melakukan hal-hal yang lain yang harus dilakukan dengan harta. Artinya apa? Tetap saja yang kaya lebih mungkin untuk meraih derajat surga yang lebih tinggi daripada yang miskin. Ya, sehingga lalu Allah pun berkomentar, ya orang yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Ini. Dalam Quran ya ada juga perintah, ya hendaknya kita ini takut meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, ya lemah ekonomi, lemah ilmu, ya lemah skill dan seterusnya ini. Karena apa? Kalau lemah, ya nanti akan memudahkan lawan untuk merusaknya. Ya kemarin ada potongan ceramahnya Gus Baha ya. Untuk damai, kata beliau ini ya, mengambil dari salah satu kitab ya. Untuk damai, orang itu membutuhkan fasilitas, katakanlah senjata. Jadi untuk menjadi orang baik, itu tetap saja membutuhkan senjata. Walaupun senjata itu ya untuk pajangan, untuk apa itu perisai ya, supaya orang tidak berbuat semena-mena kepada diri kita ini. Tapi kalau kita nggak punya senjata, nggak punya kekuatan, ya tentu akan mudah dihabisi oleh lawannya ini. Sudah diperhitungkan, ya walaupun jumlahnya banyak, ya, tapi kalau nggak punya senjata, ya akan bisa dihabisi ini oleh lawannya ini. Tidak mustahil orang Islam di Indonesia ini kalau melakukan permusuhan ya atau perang saudara dengan orang-orang yang menguasai atau ya katakanlah menguasai senjata, lalu umat Islam dihabisi, tidak bisa ini. Jadi saya kira ceramahnya Gus Baha sangat bagus ya, perlu kita sadari ini. Nah, tapi ada juga kontradiksi ya, aneh sekali orang Islam ingin belajar, ingin menguasai teknologi, tapi ketika dinaikkan UKT-nya aja sudah protes, orang protes ini. Ini apa-apain? Ya namanya UIN itu kan misalnya kan kampus rakyat ya, masa dinaikkan UKT-nya ini.
protes ya. Protes. Jadi umat Islam itu sendiri mengalami kontradiksi di dalam dirinya ini. Karena apa? Ya wahyu tidak dipelajari dengan sebaik-baiknya ini. Sehingga yang dipelajari mungkin statement-statement seperti yang Bu Nur sampaikan tadi. Orang kalau miskin, beriman, dia masuk surga lebih dahulu. Ya. Loh kalau miskin lebih baik, kan Allah tidak menyuruh kita untuk bekerja. Ya. Nyatanya kata Rasulullah ya, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Para ulama menyebutkan apa itu yang dimaksudkan tangan di atas. Tangan di atas maksudnya adalah memberi. Tangan di bawah maksudnya menerima. Tetap aja yang dermawan lebih baik daripada yang diberi. Lebih baik tentu dari sisi akibatnya ya, pahalanya dan seterusnya ini. Saya kira itu Bu Nur. Terima kasih. Ya, makasih Ustadz Sumedi. Itu kalau di sejarah ada pengusaha dari Tunis, ya perempuan bersaudara Fatimah Al-Firli, itu hijrah ke Maroko, ya di ibu kota Maroko. Dulu ibu kotanya di Fes. Dengan kekayaannya mendirikan Jami' Al-Qarawiyyin pada tahun 859. Ya, Jami' yang jadi universitas itu sampai sekarang masih terkenal berkembang pesat. Kemudian Daulah Fatimiyah pada tahun 970-an sampai 72 mendirikan Jami' Al-Azhar. Al-Azhar kemudian terkenal sampai sekarang. Itu kalau Jami' Qarawiyyin dari tahun 859 itu berarti sudah 1100 tahun lebih memberikan manfaat. Itu kalau misalnya kita berpikir mengenai pahala, kira-kira pahalanya mengalir seberapa banyak itu. Dari didirikan pada tahun 859 sampai nggak tahu sampai kapan nanti. Itu sebagai wakaf, sebagai amal jariah gitu. Al-Azhar juga begitu gitu loh. Nah, itu kalau orang Islam berpikirnya itu memberi maslahat, anfa'uhum khairunas wa anfa'uhum linas. Ya sebagai orang bermanfaat pada orang lain. Ya kalau Islam pada zaman jayanya itu memang berangkat dari Quran dan Sunnah itu memberi maslahat. Makanya ada yang mengembangkan riset, sains teknologi, ada yang mengembangkan lembaga-lembaga pendidikannya, lembaga risetnya. Makanya yang namanya Baitul Hikmah, ya yang namanya Kutab, yang namanya madrasah itu dunia Islam berkembang luar biasa hebatnya. Itu karena bagaimana Islam itu memberi rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin gitu. Nah, yang namanya miskin itu sebetulnya tidak semata-mata materi. Mungkin materi itu hanya bagian kecil akibat dari miskinnya keimanan, miskinnya akidah, miskinnya wawasan, miskinnya ilmu. Nah, coba kalau misalnya itu Al-Ghazali, itu nulis banyak kitab. Itu setiap kitabnya dibaca, difahami, diamalkan orang, kirim pahala pada penulisnya. Ya, itu kira-kira berapa banyak pahala yang mengalir padanya? Ya, mungkin sampai nanti menjelang akhir zaman masih karya-karyanya itu dipahami, dipelajari, dimanfaatkan orang itu. Apalagi teman-teman misalnya menemukan angka 0, menemukan angka Arab, menemukan rumus-rumus, itu dimanfaatkan untuk kebaikan terus, itu selalu kirim pahala pada penemunya atau yang punya hak paten model sekarang itu. Itu kira-kira apalagi misalnya temuan di bidang teknologi engineering, termasuk misalnya teknik di bidang
bangunan, arsitektur, untuk membangun apa itu Ka'bah dan sekitarnya, Baitullah, Masjid Nabawi, masjid-masjid yang di awal dunia Islam pada mulai tahun 711 di Cordova, di Granada, di Sevilla, di Spanyol. Ya. Kemudian ya di Turki bangunan masjid demikian hebatnya. Kemudian di kota 1001 malam di Baghdad ya walaupun sudah dihancurkan oleh Amerika dan sekutunya. Ya, itu bangunan-bangunan yang luar biasa indahnya. Itu kan high teknologi ketika zamannya. Nah, sekarang berkembang terus, itu setiap misalnya Bapak Ibu kalau datang haji atau umroh ke Ka'bah sekitarnya dan juga ke Masjid Nabawi Madinah sekitarnya, itu perkembangannya cepat sekali. Gitu. Itu kan karena teknologi. Islam ini pernah memimpin peradaban dunia karena berangkat dari kekuatan akidahnya, kekuatan keimanannya, kekuatan ketauhidannya. Dari kuatnya iman tauhid tadi mendorong, ya, memberi motivasi, menginspirasi berbagai macam bidang dari seluruh bidang pengembangan ilmu pengetahuan berkembang, ya. Bukan hanya terbatas pada teologi tentang ketuhanan, tentang ketauhidan, tapi semua ilmu yang lain. Termasuk ketika tadi digambarkan oleh Ustadz Sumerdi, itu untuk bisa menjaga perdamaian, kesejahteraan, kesejukan, perlu memiliki apa itu high teknologi di bidang persenjataan biar berwibawa, biar dalam negosiasi itu bisa kuat itu kan. Nah ini seringkali memang gitu, melihat Islam itu perspektifnya sangat berbeda-beda, tapi yang lebih menonjol sepertinya perspektif yang melemahkan posisi atau wibawa umat Islam itu. Nah, mestinya memang harus lebih komprehensif itu. Harus lebih kafah, harus lebih jami', harus lebih mencakup secara keseluruhan. Sehingga lebih tepat ketika menentukan, lebih tepat ketika mengambil keputusan itu. Nah, itu kalau sekarang ini kenapa nggak dibahas misalnya namanya kemiskinan itu dekat dengan kekufuran. Ketika suatu hari saya bersama satu penerbangan duduknya berjejer dengan misionaris. Ya, usianya suami istri. Yang istrinya yang perempuan sudah 80 tahun lebih. Yang suaminya hampir 80 tahun. Ya tinggal di Indonesia sejak tahun 70-an. Sehingga sudah lama sekali misionaris di Indonesia, tempatnya di Jogja. Nah, cerita bahwa banyak orang-orang miskin datang minta pertolongan itu ya. Untuk makan, untuk minum, untuk sekolah anaknya, untuk biaya berobat seterusnya. Sehingga kalau misalnya lihat di Jogja ini, misalnya Kabupaten Kalasan, misalnya Pakem, Purwobinangun, misalnya Minggir dan sekitarnya. Kenapa cepat sekali beralih dari agama Islam ke non-Islam? Ya digambarkan ketika sorenya iman, paginya sudah kafir. Atau paginya iman, sorenya kafir. Kenapa ini cepat sekali? Dulu hampir 100% Muslim. Di beberapa daerah sekarang sudah 50-50. Itu sebagian besar sebetulnya melalui kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi itu tadi mengapa ini loh, yang selalu ditekankan, yang selalu menginspirasi, kenapa hadis-hadis yang seperti itu, kenapa yang bukan sebaliknya gitu.
Ini yang menjadikan ya posisinya semakin lemah itu. Jadi lemah mungkin juga tidak semata-mata karena kuantitas atau jumlahnya, tapi lemah juga karena kualitasnya. Tapi bagaimana bisa berkualitas kalau tidak memiliki sumber-sumber pengembangan yang memadai gitu kan? Nggak punya lembaga riset yang hebat, nggak punya laboratorium, ya tidak punya pendanaan untuk riset and development, ya selalu tertinggal itu. Nah kalau misalnya untuk kebutuhan makan minum tempat tinggal sehari-hari aja nggak ada kekurangan, bagaimana orang berpikir untuk pengembangan, bahkan berpikir untuk riset dan teknologi itu kan semakin nggak mungkin lagi gitu. Ini saya kira ciri khas cara hidup orang Islam mulai abad ke-16 sampai abad 21 ini. Jadi cenderung mengambil dari sisi-sisi sebaliknya gitu. Akhirnya umat Islam ini sepertinya sudah tidak memiliki power, tidak memiliki kekuatan yang memadai, tidak memiliki wibawa. Karena mereka tahu bagaimana kekuatan orang Islam dari berbagai perspektifnya gitu kan. Akhirnya nggak punya wibawa dan sekedar jadi objek untuk konsumsi, objek untuk pasar, objek untuk dimanfaatkan suaranya untuk pemilihan, pemilu, apa itu nasional, apa tingkat provinsi, apa kabupaten kota, bahkan sampai ke lurah, RT, RW, dan di seluruh organisasi kepemimpinan, ini biasanya sekedar sebagai objek. Itu karena posisi yang lemah tadi, bukan menentukan, tetapi hanya banyak ditentukan. Gitu kan. Nah, itu saya kira bagian kecil ya. Kita lihat fenomena-fenomena seperti itu. Gitu. Ini kalau Pak Rektor Isimu Pacitan itu bagaimana beratnya merajut membangun perguruan tinggi dari tahun 60-an belum punya kampus itu. Oh ya terus berdoa terus menjadi miskin. Terus nanti sekian puluh tahun kampus perguruan tinggi nggak punya kampus karena doanya dikabulkan oleh Allah supaya jadi miskin. Jadi gambarkan gimana siapa yang mau kuliah di situ. Terus ke depannya bagaimana gitu. Ya makanya tadi barangkali memang perlu didalami baik dari segi kedudukan hadis itu, ya dari segi rawi sanadnya, mungkin juga dari pemahaman matannya, dibandingkan dengan bagaimana dengan makna-makna ayat-ayat Quran, biar bisa lebih seimbang, bisa lebih komprehensif itu kan, ya, sehingga tidak sifatnya itu sekedar bagian-bagian kecil atau parsial-parsial gitu, sehingga akan lebih adil, akan lebih bijak gitu. Itu saya kira untuk benchmark sedikit bagaimana seharusnya kita bersikap itu. Oke, berikutnya ini ada juga Pak Najmuddin di Kebumen. Barangkali ada yang perlu disampaikan Pak Najmuddin di Kebumen. Kalau ada silahkan. Atau juga Pak Tarman atau juga Pak Ahmadi atau siapa saja yang masih masih aktif untuk mengikuti ini. Sedikit Prof, terima kasih. Silakan Pak Sutarman. Terima kasih, kami teringat dulu ketika sering kajian di An-Nahl, Ustadz Sumeti menyampaikan terkait dengan salah satu ayat dalam Quran, surah Ar-Ra'd ayat 11, merubah nasib, Prof. Waktu itu kami masih studi S3 yang waktu itu masih nasibnya belum jelas gitu. Nah, dengan motivasi beliau, saya tulis terus, kemudian bimbingan terus, dan akhirnya selesai hingga hari ini dan bermanfaat gitu. Nah, terkait dengan ini, barangkali ini untuk pemantik diskusi, kami mohon pencerahannya biar
semangat hiroh itu tetap jalan terus tidak berhenti sampai di sini gitu, tidak cukup puas gitu, Prof. Dan insya Allah nanti sore sudah kami agendakan ingin silaturahim, mudah-mudahan nanti lancar semuanya. Terima kasih Prof, mohon arahnya. Ya, Ustadz Sumedi bisa merespon tadi rote 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Silakan. Ya, ya, ayat 11 dari surat Ar-Ra'd atau surat ke-13. Ya. Tunjuk yang disampaikan kepada manusia dalam rangka untuk memahami takdir Allah itu sendiri. Jadi, ayat itu bicara tentang takdir Allah ya. Oleh karena itu di kelanjutannya dikatakan apabila Allah mengendaki keburukan pada suatu kaum, maka tak ada yang bisa menolaknya. Nah, itu coba. Apa itu artinya ini? Nyata-nyata ya, kalau di i'rab dalam ilmu di pesantren ya, aroda itu fi'il madi. Ya, Allah sebagai fa'ilnya atau pelakunya ini. Su'an sebagai maf'ul bihnya. Ya, sebagai maf'ul bihnya. Manakala Allah mengendaki keburukan biqaumin pada suatu kaum, fala marudalahu, maka kaum itu enggak ada yang bisa menolaknya. Itu kan bicara tentang takdir ini. Oh, kalau begitulah, lalu muncul pertanyaan, kalau begitu Allah itu mengendaki keburukan ya. Nah, itu bisa terjebak kalau orang itu tidak membaca ayat yang lain. Ya. Padahal maksudnya bukan seperti itu. Ayat ini sedang bercerita ketika Allah memberikan mandat kepada manusia sebagai khalifah. Kalau Anda ingin mengalami perubahan, dah, kamu saya beri kebebasan untuk menentukan nasibmu sendiri, itu loh. Nah, seperti yang di depan tadi saya sampaikan ya, orang mau pilih jadi iman, menjadi mukmin boleh, menjadi kafir juga boleh. Boleh ini bukan berarti lalu apa namanya semacam permisi, bukan itu. Tapi Allah sedang menunjukkan bahwa persoalan iman dan kafir itu bukan keputusan Tuhan sepihak. Ya, Allah tidak pernah memutuskan sendiri ya si Fir'aun mesti jadi orang kafir ini. Ya, Abu Lahab itu jadi orang kafir ini. Tidak. Fir'aun jadi orang kafir ya karena dia memilih menjadi kafir. Loh, buktinya apa? Buktinya ketika Musa diutus untuk menghadap kepada Fir'aun, ya, idhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu menghadap Fir'aun karena dia adalah orang yang penguasa yang sewenang-wenang ini. Nah itu, lalu disuruh mengatakan fakul hallaka ila anta zakka. Mau enggak aku tunjukkan kau supaya kau bisa membersihkan diri. Kemudian aku tunjukin kau sehingga engkau menjadi orang yang takut kepada Allah ini. Tapi dia menolak. Menolak, enggak berkenan ini. Bahkan ketidakberkenannya ini ditunjukkan dalam bentuk perlawanan. Ya. Di dalam surat Al-A'raf dijelaskan dengan sangat bagus bagaimana hubungan antara Musa dengan Fir'aun ya. Nah, di surat Al-A'raf ayat 107 ya, 103 maksud saya, 103 sampai 137-an ya. Itu dijelaskan dengan sangat bagus ya. Bagaimana dialektika antara Musa dengan Fir'aun ini. Itu Musa nggak pernah putus asa untuk menyuruh Fir'aun ini. Dan ternyata membawa hasil ya, membawa hasil meskipun hasilnya sudah di tingkat paling akhir ya. Sehingga lalu Fir'aun dari sisi usaha di dunia dia memang menang, tapi
Nah, ujung-ujungnya dia menjadi pengikut Musa. Nah, sehingga ketika dia tenggelam, lalu dia bilang, ya tiada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel ini. Aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel dan aku termasuk orang-orang yang Muslim. Itu sempat dia ucapkan ketika dia tenggelam, ya tenggelam. Nah, dia masih sempat mengucapkan seperti itu, sehingga sebagian orang ya itu mengatakan ya Fir'aun berujung dengan kematian sebagai Muslim. Nah, ini ya mirip-mirip dengan apa itu penyerang dari Mongol yang menyerang Baghdad itu, ya kesukaannya itu menumpuk tengkorak manusia ini. Tapi ujung-ujungnya ya dia masuk Islam ini, sehingga perbuatan merusaknya ini apa itu sebenarnya dari sisi mental itu terkalahkan ini. Nah, ayat 11 ya, ketika Allah menghendaki keburukan pada suatu kaum, itu sebagian ulama menjelaskan begini, itu maksudnya kalau orang sudah terlanjur melakukan kejahatan. Kalau sudah terlanjur melakukan kejahatan, satu-satunya jalan ya dia harus menerima akibatnya. Harus menerima balasan dari Allah. Nah, balasan dari Allah kepada penjahat itu tidak bisa ditolak itu. Falamarodalahu tidak bisa ditolak ini. Dengan jalan apa ini? Di ayat lain dikatakan, janganlah kalian menyangka, janganlah orang-orang yang melakukan kejahatan itu menyangka bahwa Allah lalai terhadap perbuatan mereka ini. Ya. Coba dibaca ayatnya di surat apa itu Ibrahim ya. Surat Ibrahim ayat 42. Ya, yang bisa baca? Zibra. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walam tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun. Innama ya'khiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Ya, kalau orang berlaku zalim kok nggak segera dibalas, itu artinya Allah masih berlaku kasih sayang kepada orang tersebut. Kalau orang itu mau bertobat, gitu loh. Ya kalau bertobat, ya tidak akan dibalas. Ya, karena tobat itu sendiri memang bisa menghapus dosa. Ya, Rasulullah bilang, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tak berdosa lagi. Ya, Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam, wah itu tokoh kafir ya, tokoh kafir ini.
Tapi begitu masuk Islam, ya keislamannya menghapus dosa-dosa yang telah lalu ini. Sehingga tidak dibalas dengan siksaan. Bahkan dalam satu hadis dikatakan Umar bin Khattab adalah salah satu orang yang al-mubasysyarun bil jannah, yang diberi kabar gembira bahwa dia adalah penghuni surga. Ya, ada 10 orang yang diberitakan oleh Rasulullah ini. Ya, jika hadis itu benar ya. Tapi ayat Quran maupun hadis-hadis yang lain memberikan penjelasan bahwa Umar itu adalah tokoh Muslim yang kelas atas ya, kelas atas ini. Bahkan dalam salah satu riwayat ya, Umar pernah mempunyai pendapat yang lebih bagus dari pendapat Rasulullah. Ya, yaitu ketika dia menangani tawanan perang ya. Mereka bermusyawarah, Abu Bakar, Umar, ya, Rasulullah bermusyawarah ini. Abu Bakar berpendapat ya, ketika ditanya oleh Rasulullah, bagaimana pendapatmu terkait dengan penanganan tawanan ini? Beliau menjawab, ya kita ini masih membutuhkan dana. Ya kalau begitu biar ditebus saja oleh kerabatnya. Lalu Umar punya beda pendapat. Kalau menurut saya tidak, ya tidak layak kita mengambil tebusan sebelum kita bisa melumpuhkan musuhnya ini. Lalu turun ayat, ya, ayat yang membela ya, ayat yang membela Rasul Umar bin Khattab ini. Lalu dalam riwayatnya dikatakan beberapa hari kemudian ya, kemudian turun petir pas Rasulullah berjalan ya. Petir mengenai pohon di atasnya ini. Lalu Rasulullah mendapat firasat kalau petir itu terjadi sebagai balasan terhadap keputusannya yang dia lebih cenderung kepada pendapatnya Abu Bakar yang lebih condong kepada dunia dibandingkan Umar ini. Sampai Rasulullah berkata kepada Umar, ya andaikan petir itu mengenai ya, maka Umar yang selamat. Umar yang selamat ini. Nah, terus lalu terjadi perang Uhud ya. Perang Uhud sehingga lalu ada 70-an sekian yang meninggal dunia ini. Itu masih ada kaitannya dengan balasan balasan Rasulullah musyawarah dengan Umar dan Abu Bakar ini. Itu dijelaskan dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal ya. Sehingga kita perlu mempelajari Al-Quran dan hadis supaya kita bisa mengerti sepak terjangnya ini. Ya kita jangan sampai terlalu salah dalam memandang manusia. Ya kalau Umar ya itu manusia biasa, kalau Nabi itu orang suci pasti lebih tinggi. Jangan berpikir seperti itu. Yang namanya manusia tetap manusia, ya tetap aja wahyu Allah lebih tinggi. Ya, sehingga kadang-kadang Rasulullah juga keliru. Ya, lalu kemudian ditegur oleh Allah ini. Ya tentu keliru ditegur itu adalah untuk memberi contoh kepada kita. Kalau kita keliru ditegur, ya alhamdulillah ini. Jadi begitu ya. Pak Tarman. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz Sumedi. Ini Mas Tarman, kalau tadi bagaimana supaya tetap memiliki motivasi yang tinggi, tidak mudah turun motivasinya, tidak mudah menyerah, ya itu bisa selama istiqomah untuk memahami tentang Allah dan Rasul, itu inspirasi yang terhebat, motivasi yang tertinggi. Nah, karena Al-Quran itu penuh dengan kisah. Tadi sebagian sudah dikisahkan oleh Ustadz Sumedi.
orang dari Ya, jadi itu semakin banyak mendalami Al-Quran dan Sunnah, itu semakin termotivasi. Nah, kan hidup ini sebenarnya tergantung target sasarannya. Tadi kalau misalnya dulu ketika masih bergabung di STAIM Kulon Progo, ya kondisinya seperti itu. Saya kira Mas Tarman dan beberapa teman masih ingat sekarang. Kemudian ketika menyatu, ya membentuk satu kebersamaan, bergabung dengan Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan, kemudian menjadi berkembang, menjadi kualitasnya terjaga. Kemudian kesempatan kuliah S3. Sebelum selesai kuliah targetnya selesai. Setelah selesai kuliah S3 targetnya rektor kepala. Setelah rektor kepala targetnya GB. GB rektornya 4E. Sampai targetnya apa? Yaitu kan sekedar bagian kecil dari dunia ini. Padahal dunia ini seharusnya 100% menyiapkan besok di akhiratnya gitu loh. Nah, sehingga seharusnya bisa juga ambil benchmark. Oh, dulu itu kalau sendiri-sendiri ternyata berat sekali, sulit sekali. Tetapi kalau itu bergabung dengan yang lebih besar, kemudian bisa memiliki kepercayaan yang lebih tinggi, bisa lebih bermutu, lebih berkualitas. Nah, tapi sampai sekarang masih banyak sekali orang yang tidak mau diajak bersama, tidak mau diajak menjadi yang besar. Biasanya menikmati keterbelakangannya, menikmati kemundurannya, menikmati kekurangannya atau kemiskinannya, sehingga seringkali untuk diajak sejahtera bersama itu kalau nggak dipaksa ya sama sekali nggak mau dengan 1001 jenis alasan. Nah itu kan bisa betul-betul membedakan antara sebelum dengan sesudahnya. Nah itu nanti selama terus secara istiqomah senantiasa untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, pasti semakin terinspirasi, pasti semakin termotivasi. Tapi kalau saran saya memang fokus dulu kepada Quran secara tuntas, secara mendalam itu. Itu nanti ya tadi kisah-kisah yang banyak sekali luar biasa, banyak hebatnya. Dari sebagian kecil sudah dijelaskan oleh Ustaz Sumedi. Ini ada pertanyaan tertulis ini di chat ini dari Mas Muhammad Julianto, ya asluhu min Kebumen, ya sekarang di Kota Mubagu, Sulawesi Utara. Ini Rasul pernah menceritakan bagaimana Umar radhiyallahu anhu wafat atau mati terbunuh. Rasul pernah menceritakan bagaimana Umar wafat mati terbunuh. Bagaimana Utsman terbunuh dan yang tidak kalah populer cucunda beliau Hasan Husain terbunuh. Dampaknya umat terbelah hingga saat ini. Rasulullah sudah lama wafat, baru Umar terbunuh. Baru cucunda ini Hasan Husain terbunuh, tapi Rasulullah menceritakannya. Nah, sikap mereka yang mulia jauh berbeda dengan sikap Fir'aun. Ketika ditafsirkan mimpinya oleh cendekiawan Fir'aun, bahwa seseorang dari Bani Israel akan meruntuhkan kepemimpinannya. Maka direspon dengan membunuh semua anak laki-laki Bani Israel. Meskipun dicegah dengan cara yang ekstrim, tetapi terjadi kepemimpinannya tumbang. Harusnya seperti apa seorang muslim menyikapi hidup dengan memperhatikan dua kondisi di atas. Memang ini ya. Ini yang ditulis ini kisah ini memang penuh ini ya. Penuh atau banyak hal yang perlu dicermati. Perlu dipaham secara cermat ya. Jadi pertama misalnya Rasul menceritakan bagaimana Umar radhiyallahu wafat, mati terbunuh. Padahal Umar wafat itu Rasulullah sudah sekian tahun meninggal ya. Rasulullah sudah wafat, tapi bagaimana Rasulullah
menceritakan. Kemudian juga cucu Nabi Hasan dan Husain itu. Nah, kalau peristiwa itu Fir'aun nanti biar tidak dikalahkan kepemimpinannya, setiap anak laki-laki dibunuh. Nah, itu sebetulnya Fir'aun itu kalau nama kerajaan, orangnya sama atau berbeda. Mungkin Fir'aun yang ketika mencegah kelahiran laki-laki dengan Fir'aun yang mengejar Musa, kemudian tenggelam di Laut Merah, itu orangnya sama atau berbeda. Mungkin itu Fir'aun itu gelar suatu kerajaan atau kekuasaan, sehingga itu orangnya itu ganti-ganti sekian banyak. Tapi ya namanya Fir'aun, itu kan. Jadi Fir'aun itu mungkin bukan nama seseorang, tetapi nama dari suatu kerajaan, sehingga rajanya silih berganti. Sehingga kalau misalnya orang sama antara sebelum Nabi Musa lahir sampai Nabi Musa lahir, kemudian ada keputusan kebijakan setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh karena supaya nanti tidak mengalahkan dirinya. Tapi kemudian Musa tumbuh besar, kemudian jadi nabi, kemudian dikejar-kejar sampai melewati Laut Merah. Kemudian ketika Musa dan sahabatnya sudah lewat, kemudian Fir'aun dan tentaranya tenggelam di Laut Merah. Itu orangnya sama atau berbeda dengan Fir'aun pada masa Musa lahir dengan yang ngejar-ngejar Musa. Nah, ini memang begitu ya. Banyak hal yang memang perlu dibahas. Tapi kalau tadi persoalannya harusnya seperti apa seorang muslim menyikapi hidup dengan memperhatikan dua kondisi di atas. Kalau bersikapnya itu ya selama selalu mengacu pada tuntunan Allah dan Rasul, Quran dan Sunnah, ya tentu akan selalu bisa mengambil keputusan yang tepat itu kan. Ya kalau peristiwa seperti Umar terbunuh, ya bagaimana itu tidak terulang kembali. Demikian pula Hasan dan Husain, bagaimana tidak bisa terulang kembali. Dan kalau itu dikisahkan bagaimana kisah Fir'aun mempertahankan kedudukannya dengan cara begitu, karena itu disebut dalam Al-Quran, supaya kita mengambil hikmah, ya tentu tidak boleh melakukan seperti itu. Gitu. Oke, tapi secara lengkapnya, walaupun ini waktunya sudah terbatas, tapi mungkin Ustadz Sumedi bisa merespon dari pertanyaan sahabat kita dari Kebumen yang sekarang sudah berdiam di Kota Mubagu, Sulawesi Utara. Silakan. Ya. Kalau bagaimana kita menyikapi ya, kondisi seperti yang terjadi zaman Firaun atau zaman Muhammad ya, ada sahabatnya yang akhirnya terbunuh, ada Umar terbunuh, Utsman terbunuh, Ali terbunuh, ya, Hasan Husain terbunuh ini. Supaya enggak terjadi bagaimana ya? Ya umatnya itu diajari Al-Quran. Kenapa itu orang kok melakukan perang saudara ya, seperti perang Jamal, perang Siffin yang lalu yang meninggal itu ribuan ya, puluhan ribu orang yang meninggal itu Muslim loh ya, Muslim yang meninggal ini. Itu kalau menurut analisisnya Syafi'i Ma'arif ya, kenapa itu terjadi? Karena orang sudah tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk wahyu. Sudah terkalahkan oleh yang lain ini. Al-Quran itu menyebutkan ada 3 larangan loh ya. 3 larangan. Pertama, wala taqtulu anfusakum. Jangan kau bunuh dirimu. Yang kedua disebutkan wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan bunuh anakmu karena takut miskin. Yang ungkapan yang lain wala taqtulun nafsal lati haramallahu bil haq. Jangan kau bunuh seorang kecuali dengan alasan yang dibenarkan ini. Jadi membunuh orang itu tidak boleh ya, tidak boleh. Bahkan yang namanya orang mukmin ya, dalam pandangan Islam, hadisnya menjelaskan al-mu'minu man ammanahun nas, man aminahun nas. Orang muslim, orang mukmin adalah orang yang menjamin keamanan orang lain. An-nas itu umum loh ya.
Anas itu mencakup mukmin maupun kafir atau bahkan munafik atau yang lain lagi nih. Jadi orang mukmin adalah orang yang menjamin keamanan orang lain. Kalau sampai orang mukmin kok hidupnya menakutkan orang lain, ya itu mukminnya yang dipertanyakan ini. Iman itu sendirinya mengamankan kok. Mengamankan dirinya dan mengamankan orang lain. Kalau sampai orang itu nggak mau menjamin keamanannya, ya dipertanyakan keimanannya. Dalam ayat yang lain dikatakan siapa yang membunuh seorang manusia, dia seperti membunuh semua manusia. Nah, perang Jamal tidak akan terjadi kalau tidak diinisiasi. Kenapa diinisiasi? Karena ada yang memprovokasi. Andaikan orang itu menahan diri ya, tidak mau melakukan perlawanan, ya nggak akan terjadi kok perang saudara kok. Nah, apa namanya yang terjadi dalam analisisnya Syafi'i Ma'arif ya, sebagai seorang sejarawan Muslim ya, yang terjadi yang terlibat dalam peperangan Siffin itu sendiri itu adalah orang-orang yang dianggap memahami wahyu Allah, memahami Al-Quran. Ali bin Abi Thalib itu orang yang dikatakan dalam hadis dikatakan kata Rasulullah, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Nanti di dalam hadis yang lain Ali pernah diuji dengan 10 pertanyaan ya tentang harta. Ternyata pertanyaan-pertanyaan yang berbeda-beda itu jawabannya sama, yang menggambarkan bahwa Ali orang sangat paham ini. Aisyah juga seperti itu, wanita yang sangat paham karena beliau hidup bersama Rasulullah ini. Muawiyah itu adalah sekretaris Rasulullah yang mencatat wahyu. Itu 3 orang di antara yang paling pokok ya, sebagai yang terlibat dalam peperangan Siffin, itu orang-orang sangat dianggap sudah sangat paham ini. Tapi kenapa lalu melakukan perang saudara? Itu ya karena dia meninggalkan petunjuk wahyu karena mengikuti provokasi. Itu ya kita memang perlu melakukan kritik. Loh, apa mungkin sahabat melakukan prioritas yang keliru ya? Ya kenapa tidak mungkin? Ya nyatanya ya berakibat fatal loh. Dan itu sampai sekarang ini. Kalau kita masih terus juga mengikuti, ya kita akan menjadi korban juga. Makanya sikapnya gimana? Ya kita sosialisasi ajaran Al-Quran kepada siapapun ini. Karena kalau orang mengenal ajaran Quran, hakikat hidup yang harus dia raih, dia mesti akan berhenti menahan diri, tidak mau melakukan pengerusakan atau pembunuhan ini. Nah kalau orang itu nggak mau melakukan sosialisasi ajaran Al-Quran, ya namanya orang itu nggak mau bersikap dengan benar ya. Yang dipilih sikapnya sikap yang keliru ini. Kan orang kalau nggak pakai petunjuk wahyu, itu dalam mengambil keputusan sering keliru. Sering keliru. Karena apa? Karena ada irisan. Nah itu ya, ada irisan. Misalnya ya, orang beriman butuh makan minum. Orang kafir juga butuh makan minum. Itu ada irisan ini. Nah, orang kafir bisa diprovokasi. Coba, kalau kamu masih ingin hidup, kamu mesti butuh makan. Dipaksa untuk memilih yang masih mempertahankan terpenuhinya kebutuhan makanan, nanti akan mau. Jadi mudah terprovokasi karena ada irisannya ini. Padahal irisan itu bisa membawa kepada yang sebaliknya, yang bisa merusak apa yang menjadi irisan tadi ini. Oleh karena itu perlu belajar wahyu supaya kita tidak mudah tergiring gara-gara irisan yang sama. Tapi kita bisa bersikap ya bahwa saya masih butuh rezeki, butuh makan minum ya. Tapi saya suruh menempuh jalan yang bengkok enggak mau. Gitu saja. Ya.
Sehingga kita punya sikap yang beda. Ya memang orang beriman beda dengan orang kafir ini. Nggak perlu kita ini merasa risih kalau beda dengan orang kafir ini. Saya kira itu mungkin ya. Jadi sikap kita harus sosialisasi ajaran Al-Quran dan Sunnah. Nah, untuk kasus zina ya, Sunnah masa ini ya. Kita perlu tahu bahwa menurut para ahli hadis, hadis itu terbagi menjadi 4 macam. Ini yang seringkali lalu membuat orang kurang hati-hati ya. 4 macam itu, yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif, yang keempat hadis maudhu. Sangat banyak ini ya. Tapi secara umum hadis itu dibagi menjadi 4 itu. Kalau 1 dan 2, sahih dan hasan bisa dipakai. Tapi dhaif dan maudhu itu harus dijauhi. Ya, walaupun sebagian ada yang punya pendapat ya hadis yang dhaif kalau tidak untuk hal-hal yang bersifat hukum, sifatnya hanya akhlak ya, itu katanya boleh nih. Ya, tapi yang membolehkan ini justru kalau dibiarkan lama-kelamaan dia keseret kepada yang maudhu ya. Karena orang kalau sudah terbiasa mendapat manfaat dari yang bengkok, itu lama-kelamaan tidak bisa hidup tanpa yang bengkok. Sama halnya dengan orang yang semula nggak mau korupsi. Ya, ketika dia bekerja di satu lembaga, lama-kelamaan diajak untuk melakukan proyek-proyek yang bisa membawa dirinya terjerumus. Kalau udah berulang kali, ya dia semakin jauh dari petunjuk ini. Nah, sehingga sosialisasi wahyu, Al-Quran, Sunnah itu sangat diperlukan. Saya kira itu. Ya, baik. Semoga ini Mas Muhammad Zulianto, ya itu suasananya memang masing-masing daerah itu ada perbedaan, ada dinamika. Jadi saya kira tadi sudah cukup jelas dijelaskan oleh Ustadz Sumedi. Ya, diambil lesson learn-nya, diambil hikmahnya. Ya, selama mengacunya pada Quran dan Sunnah tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terbawa ke ngambil keputusan mengikuti cara-cara hidup seperti itu gitu. Ya, jadi orang yang sekaliber Ali bin Abi Thalib, sekaliber Aisyah, sekaliber Muawiyah aja bisa terprovokasi oleh kelompok-kelompok yang berbeda-beda kepentingannya. Tapi mungkin ya sebagian besar memang dari orang-orang munafik aja yang di sebelah sini, sebelah sana seperti itu yang menjadikan orang-orang yang imannya, Islamnya bagus, ikut-ikut terbawa ke sana. Dan ini terus-menerus berkembang ya, sekarang di mana-mana terjadi seperti itu. Makanya perlu lebih intensif untuk memahami tuntunan Allah dan Rasul, Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Ya, ini sudah hampir jam 8:30, maka harus segera diakhiri karena keburu ada acara berikutnya. Bagi Bapak Ibu yang punya kesempatan, mungkin Mas Dr. Tarman bisa ngajak yang lain, syukur Ki Dalang Lutfi juga diajak untuk bisa melanjutkan kajian nanti malam. Nah, yang tinggal di Jogja sekitarnya mungkin bisa menyempatkan. Oke. Nah, untuk kajian pagi hari ini, sekali lagi terima kasih pada Ustadz Sumedi dan kepada Bapak Ibu keseluruhannya. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Mari. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.